Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Andi Malarangeng. Dan kali ini, di penghujung bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita masih bisa menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan tetap sehat. Nah, kali ini saya ingin membicarakan satu hal tentang berita yang baru saja diluncurkan di detik.com, judulnya ya, Istana luruskan pernyataan Jokowi soal tutup PLTU batubara di 2025. Ini berita ini adalah berita tanggal hari Senin 17 April 2023, jam 18.18 WIB. Menarik memang kalau dilihat judulnya itu adalah Istana luruskan pernyataan Jokowi. Apa yang dimaksud istana? Bukankah istana juga pimpinannya Pak Jokowi itu? Kalau kita bilang istana itu maksudnya ya Presiden Jokowi. Lalu kalau istana meluruskan Presiden Jokowi, bagaimana ceritanya itu? Kalau kita baca beritanya adalah sebenarnya menarik ini. Pihak istana memberikan penjelasan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan menutup seluruh pembangkit batubara di tahun 2025. Nah, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, B. Mahmudin, menyampaikan seluruh pembangkit batubara tutup di tahun 2050. Jadi dia mengoreksi pernyataan Presiden sebelumnya. Kalau Presiden mengatakan seluruh pembangkit batubara ditutup tahun 2025. Pak B. Mahmudin ini, ya Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, mengoreksinya bahwa yang dimaksud itu seluruh pembangkit batubara ditutup tahun 2050. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah Sekretariat Presiden atau staf Presiden pada dasarnya mengoreksi putusan atau mengoreksi pernyataan dari bosnya, yaitu Presiden Republik Indonesia? Bisakah staf Presiden, staf mengoreksi pernyataan bosnya? Yang benar yang mana nih? Pernyataan Presiden di Hannover, PLTU ditutup 2025. Atau pernyataan staf Presiden yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu 2050. Bukan yang seperti dikatakan Presiden. Ini menarik. Saya juga pernah jadi jubir Presiden. Dulu, jelas, jubir tidak mungkin mengoreksi pernyataan Presiden. Zaman Presiden SBY. Presiden SBY bisa mengoreksi pernyataan jubir. Presiden bisa mengoreksi pernyataan jubir. Mengoreksi setiap stafnya, bahkan mengoreksi pernyataan menteri. Bisa Presiden melakukan itu. Dia adalah pemimpin pemerintahan tertinggi. Sekaligus juga kepala negara. Kita dalam sistem presidensial. Tapi tidak bisa menteri mengoreksi pernyataan Presiden. Tidak bisa jubir mengoreksi pernyataan Presiden. Apalagi staf istana. Memang kadang-kala ada pernyataan-pernyataan Presiden mungkin belum dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat. Tugas jubir menjelaskan apa yang dimaksud oleh Presiden. Jadi saya bisa sebagai jubir waktu itu bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Presiden jika ada hal yang belum dia mengerti. Tapi saya sebagai jubir tidak bisa mengoreksi Presiden. Kalau Presiden bilang tahun 2025, saya sebagai jubir tidak bisa bilang tahun 2050. Di situ bedanya. Karena ini mengoreksi, bukan memberi penjelasan. Makanya judul yang di media sosial, di media bahwa istana meluruskan. Nggak bisa. Staf meluruskan apa yang pernyataan Presiden. Presiden bisa meluruskan pernyataan staf, tapi staf tidak bisa meluruskan pernyataan Presiden. Staf bisa menjelaskan pernyataan Presiden, bukan mengoreksinya. Siapa? Lalu kalau begitu, siapa yang bisa mengoreksi Presiden? Oh,
presiden sendiri bisa mengoreksi presiden. Jadi presiden bisa mengubah pernyataannya, bisa mengoreksi pernyataan sebelumnya. Misalnya, Presiden Jokowi dulu pernah bilang bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung atau Jakarta-Padalarang tidak pakai APBN atau tidak akan pakai APBN. Lalu kemudian boleh Presiden Jokowi kemudian mengubah pernyataannya itu sekarang menggunakan APBN. Boleh. Tuh, Presiden bisa mengubah atau mengoreksi pernyataannya sendiri. Tapi tidak bisa kalau Presiden mengatakan A, lalu staf mengatakan B. Nggak bisa. Lalu dalam hal ini, pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa PLTU ditutup tahun 2025 hanya bisa dikoreksi oleh pernyataan Presiden sendiri. Yang saya maksud itu bukan 2025, 2050. Apakah ada cara lain supaya Presiden tidak malu mengubah pernyataannya begitu saja? Oh, dia salah kemarin tuh, lalu sekarang diubah. Bisa juga diwakilkan. Yang mewakilinya adalah tentu saja pejabat tertinggi dalam bidang itu atas nama Presiden. Dalam hal ini, menteri yang berwenang dalam hal ini, apa Menteri SDM atau Menko-nya sekalian, atau Menteri Sekretaris Negara, bisa atas nama Presiden. Jadi sebelum mengatakan koreksi itu, dia menyampaikan bahwa saya atas nama Presiden perlu meluruskan pernyataan Presiden sebelumnya, ya, atas nama Presiden. Dia ditugaskan oleh Presiden. Presiden menugaskan, coba kau koreksi apa pernyataan saya sebelumnya. Kasih tahu semua pers dan masyarakat bahwa yang saya maksud itu bukan 2025, tapi 2050. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau staf Presiden, staf istana rasanya terlalu jauh. Lalu begitu saja mengatakan ini, lalu mengoreksi pernyataan Presiden, itu nggak mungkin. Presiden di Jerman menyatakan hal itu, tentu saja ini harus dikoreksi oleh pejabat tertinggi dalam bidang itu. Mengapa pernyataan Presiden jika ada kesalahan atau harus ada koreksi, yang mengoreksinya haruslah orang yang punya kewenangan tertinggi setelah Presiden. Karena tidak boleh ada keraguan di muka publik bahwa koreksi itu betul sesuai dengan apa yang diinginkan Presiden. Jadi akan idealnya adalah Presiden mengoreksi dirinya sendiri. Jika dia tidak mau mengoreksi dirinya sendiri, mungkin ya malu, kehilangan muka nanti, dia bisa kasih anak buahnya lah, yaitu pejabat tertinggi sesudah Presiden, yaitu menteri yang berkewenangan dalam hal ini, atau dalam hal ini mungkin Menteri SDM, ataupun juga Menko-nya. Karena tidak boleh ada keraguan. PLTU itu ditutup tahun 2025 atau 2050. Presiden bilang 2025, koreksinya 2050 ini harus tidak boleh ada keraguan bahwa itu betul-betul yang dimaksud oleh Presiden. Adalah koreksi dari Presiden sendiri. Di situ. Kalau bicara tadi, istana mengoreksi Presiden Jokowi, istana kan Jokowi, Presiden Jokowi sendiri. Tapi di istana itu kan ada dalam pemerintahan ini yang punya kewenangan dalam bidang itu, yaitu menterinya. Bisa Menko, lebih tinggi lagi. Bukan sekedar jubir, Presiden Jokowi tidak punya jubir. Lalu deputi pers dan media istana tidak cukup untuk melakukan koreksi tersebut. Beda dengan sekedar penjelasan. Misalnya, Presiden menjelaskan tentang rencana IKN dan sebagainya, berbagai macam skema-skema, mungkin terlalu kompleks, dan kemudian ada masyarakat, ada media, wartawan yang bertanya, bagaimana maksudnya ini?
Kemudian bisa dijelaskan oleh jubir. Supaya maksudnya jelas mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Tapi tidak mengoreksi misalnya tahun 2025 menjadi 2050. Jadi di situ persoalannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kan kemungkinan kalau koreksi itu benar, sebagaimana yang dimaksud Presiden, maksudnya Presiden itu 2050, bukan 2025, slip of the tongue dan sebagainya. Mestinya kan, ya jangan sampai ada kesalahan itu. Saya rasa mestinya pidato Presiden itu biasanya tertulis. Kecuali, apalagi kalau di luar negeri, mestinya dia tertulis. Kalau tidak tertulis ini yang kadang-kadang terjadi kesalahan. Tapi kalaupun ada kesalahan, kan koreksinya mestinya ada melalui mekanisme koreksi yang tepat. Maka itulah sebabnya Presiden nggak boleh salah. Karena mengoreksinya susah. Ya itu dia sendiri yang harus bisa mengoreksinya. Kalaupun didelegasikan kepada menteri atas nama Presiden, atas petunjuk Presiden untuk melakukan koreksi. Nah, ini sebenarnya kelihatan sepele, tapi ini sangat penting karena publik tidak boleh ragu tentang apa yang dimaksud oleh Presiden. Sekali lagi, sebaiknya Presiden tidak melakukan kesalahan. Kalau Presiden melakukan kesalahan yang bisa mengoreksinya, idealnya hanya Presiden sendiri. Kalaupun ada delegasi, didelegasikan kepada pejabat tertinggi dalam bidang tersebut. Sehingga betul-betul meyakinkan atas nama Presiden. Begitulah, teman-teman, saudara-saudara sekalian, salah satu sisi dari bagaimana tata kelola pemerintahan mestinya dilakukan. Sehingga kebijakan pemerintahan itu bisa jelas, dimengerti, dan kemudian bisa diikuti oleh masyarakat, dipahami oleh masyarakat dengan baik. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.